Shalom, saya Asmenja Zeremia Nanobais, mahasiswa STFT Inti Makassar. Saat ini saya akan membahas tentang politik dinasti. Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan baik kepentingan golongan tertentu dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Apakah wajar apabila jabatan seorang kepala pemerintahan diteruskan oleh istri, anak, atau kerabat dekatnya? Di negara kita sering terjadi praktik penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga seringkali mendapatkan perilaku yang istimewa atau diistimewakan untuk menempati posisi penting dalam sebuah kelembagaan. Di dalam politik ada juga yang namanya etika. Etika adalah sesuatu yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai sesuatu yang baik dan yang buruk. Ada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, nilai tentang sesuatu yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Bila dianalisis dari segi etika, politik dinasti tidak baik apabila dilakukan oleh elit politik. Kalau seorang elit politik maju dengan mengandalkan politik dinastinya dengan mengesampingkan etika sosial, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan terus merosot dan rakyat akan menilai ternyata bangsa ini di zaman reformasi dibangun dengan sistem nepotisme. Pembentukan politik dinasti akan menciptakan tatanan politik yang tak sehat. Walaupun menurut undang-undang hal itu tak dilarang, namun hal itu dinilai tidak sesuai dengan etika. Meskipun ada anggapan bahwa dinasti politik itu tidak masalah jika memang anggota-anggota yang naik dan menduduki kursi jabatan adalah orang yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan perbaikan dalam pemerintahan, namun tetap saja dinasti politik yang pada dasarnya dibangun atas hubungan keluarga akan menimbulkan ketidakseimbangan ketika faktor keluarga yang sifatnya pribadi bercampur dengan faktor masyarakat yang sifatnya umum dan menyeluruh. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan selalu terjadi di mana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi suatu prioritas utama di atas kepentingan umum dalam sebuah dinasti politik. Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan yang umum atau yang publik. Pada akhirnya yang lebih penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa nama depan Indonesia adalah Republik. Bentuk ini dipilih bukan tanpa sebab. Di dalam Republik ada pendirian, cita-cita, dan etika. Dalam pengertian yang paling sederhana, Republik adalah tanda dari penentangan yang serius terhadap politik dinasti. Dalam hal ini diperlukan peran dari masing-masing agama atau setiap agama, terkhususnya bagi gereja, untuk memberikan pandangan dan pengertian yang baik dan benar bagi seluruh jemaat, sehingga setiap orang bisa terhindar dari politik dinasti atau regenerasi demi menciptakan keadilan dan terwujudnya negara yang demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih.